Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah majlis ilmu Nurul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita semua masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat. Masih diberikan taufik hidayah mau hadir ke majlis kita yang kita adakan setiap seminggu sekali, setiap malam Kamis, dan mudah-mudahan dari majlis ini kita pulang membawa ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kita semakin kenal dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW, ilmu yang membuat ibadah kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan dari majlis kita ini akan membuahkan kita atau mengantarkan kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini masih dalam kajian fikih dalam kitab Safinatun Najah. Terakhir kita membahas perkara-perkara yang membatalkan sholat itu ya. Perkara-perkara yang membatalkan sholat. Baik, kemarin disinggung mengenai termasuk perkara yang membatalkan sholat adalah merubah niat. Ingat ya, merubah niat. Yang pertama, merubah niat fardu menjadi fardu lain. Ente lagi sholat zuhur ganti, nggak jadi sholat asar aja, lagi sholat batal. Yang kedua, merubah niat fardu menjadi sunnah. Ente lagi sholat zuhur terus ingat tadi belum qobliyah, ganti qobliyah aja dah, nggak boleh, batal. Yang ketiga, merubah niat sunnah menjadi sholat fardu. Ente lagi qobliyah, tiba-tiba ada orang sholat zuhur, ganti jadi zuhur, batal ya. Yang keempat, merubah niat sunnah ke niat sunnah ya. Ini misalnya sholat qobliyah zuhur, tahu-tahu ente ingat, iya tadi subuh nih belum qobliyah nih, atau tadi belum duha, ganti jadi duha dah, jadi qobliyah subuh, nggak boleh, batal ya. Baik. Cuma ada permasalahan di mana merubah niat itu dihukumi sunnah malah. Ya, misalnya kapan? Apabila orang sholat sendirian, sholat fardu sendirian nih. Saya misalnya sholat zuhur atau asar sendirian. Tiba-tiba lagi saya sholat sendirian, ada orang berjamaah. Ya. Ini disunnahkan merubah niat fardu menjadi naflu mutlaqin. Jadi naflu mutlak. Ya, nggak boleh naflun muayyan ya, ila naflun mutlak. Jadi misalnya kita sholat zuhur nih ya, kemudian baru rakaat pertama tiba-tiba ada jamaah, wah mendingan saya jamaah, cuma udah niat zuhur di sendirian, bagaimana? Maka dirubah di hati kita ya, di hati, ya Allah, atau misalnya saya merubah niat sholat fardu menjadi naflun mutlak atau sholat sunat mutlak. Lalu apa yang dikerjakan setelah itu? Dia tinggal melanjutkan gerakan sholatnya, lalu di rakaat pertama langsung salam. Karena naflul mutlak itu kata para ulama boleh minimal 1 rakaat. Gitu ya. Supaya apa? Supaya dia bisa ngejar jamaah. Paham kira-kira? Saya ulang ya. Kita lagi sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya misalnya, sendirian. Lagi mulai sholat, tahu ada jamaah. Wah, saya rugi dong. Harusnya bisa jamaah, tapi gara-gara saya niat sendirian, ntar keburu habis saya habis, dia habis juga. Akhirnya dapat jamaah. Maka kata para ulama, disunnahkan merubah niat fardu tadi menjadi naflun mutlak. Ya, harus naflun mutlak, nggak boleh naflun mutlak. Nggak bisa naflun mutlak itu sholat sunnah yang nggak punya sebab tertentu dan nggak punya waktu khusus. Jadi niatnya usolli, udah cukup, usolli lillahi ta'ala
Saya niat sholat karena Allah. Namanya sholat sunat mutlak, nggak ada waktu khusus, nggak ada sebab khusus. Ya, jadi kita rubah di hati kita. Saya merubah sholat zuhur saya menjadi naflul mutlak. Ya, maka gerakan sholatnya gimana? Seperti biasa. Ente baru diri tadi nih, selesai Fatihah, ente ruku, ente tidak, ente sujud 2 kali, begitu sujud kedua kali, lalu duduk, langsung tasyahud akhir. Salam, ya, lalu ikut jamaah. Paham? Ulang lagi. Kan yang sholat fardu. Iya. Ikut jadi makmum. Enggak. Dia bikin jamaah sendiri. Oh iya. Nah, kita kan rugi nih. Iya. Wah, kalau saya nunggu saya selesai, dia udah selesai juga, saya nggak dapat jamaah juga. Nah, itu disunahkan ngerubah fardu menjadi naflun mutlak. Nggak boleh sholat fardu dirubah jadi qobliyah, batal kan tadi kan? Atau duha, nggak boleh. Ini bolehnya itu cuma dirubah ke naflun mutlak saja. Ya. Karena pengen jamaah sama orang tadi itu. Dia kan berjamaah. Hah? Iya, nggak usah. Kalau dia sholat sunat juga nggak usah. Nah, enggak, ini dia jamaah. Dia misalnya kita sholat sendirian, Pak Imam sholat sendirian, tiba-tiba saya sama Randu jamaah depan Pak Imam. Waduh, rugi dong saya gitu kan. Saya pahala sendiri, dapat pahala 1, mendingan saya jamaah. Cuma udah kadung, udah terlanjur niat fardu, dirubah niatnya jadi naflul mutlak. Tapi ada syarat-syaratnya Pak Imam. Syarat yang pertama, an yakuna fi thulathiyah aw rubaiyah. Salat yang kita niatkan ini, yang kita kerjakan itu salat yang jenisnya 3 rakaat dan 4 rakaat. Ya, jenisnya itu. Berarti subuh nggak boleh. Jadi nggak setengah hanya dari itu. Nggak nyampe setengah, bahkan 1 rakaat juga boleh. Ya, jadi zuhur, asar, maghrib, isya. Yang pertama. Yang kedua, an la yakuma lisa. Belum berdiri ke rakaat ketiga. Belum berdiri ke rakaat ketiga. Artinya kalau sudah rakaat ketiga, udah nggak boleh dirubah, lanjutin aja udah. Lanjutin, nanti tinggal nyusul apa? Kalau ente mau ngulangin, jadi ngulangin lagi sholatnya. Nggak perlu ngubah niat. Ente selesai, otomatis kan dia belum selesai. Ente 4 rakaat, dia 4 rakaat, ente udah 2, berdiri ketiga. Nah, nanti tinggal tambah 2 rakaat, selesai, ngulangin lagi. Ya. Kalau seandainya fa'in kana fi thunaiyah, kalau dia masih 2 rakaat, di rakaat kedua maksudnya, ya. Apabila dia sholatnya termasuk sholat yang 2 rakaat seperti subuh, ya. Au qama li tsalitsah, atau 3 rakaat atau 4 rakaat dan sudah berdiri ke rakaat ketiga. Zuhur, asar, maghrib, isya, udah berdiri ke rakaat ketiga. Gimana hukumnya nih? Boleh nggak ngerubah niat? Lam yusannul qalbu, nggak sunnah dirubah. Bal yajuz, tapi boleh. Boleh. Kita subuh nggak sunnah ya, beda antara sunnah sama boleh ya. Kita sholat subuh, ya, sendirian. Tiba-tiba ada orangnya, jamaah, ya, sholat subuh juga. Maka ngerubah ini subuh kita, ya, ngerubah subuh kita menjadi sunnah nafil mutlak itu tidak sunnah tapi mubah. Atau sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat zuhur, asar, maghrib, isya, dan kita sudah berdiri ke rakaat ketiga. Sudah berdiri ke rakaat ketiga. Ini boleh nggak dirubah? Sunnah nggak dirubah niatnya? Nggak sunnah, tapi boleh. Paham? Kenapa nggak sunnah? Ya, karena kan itu udah 3 nih. Dia 4 rakaat, otomatis kalau ente selesai 2 rakaat, dia masih 2 rakaat dong. Kalau sholatnya sama. Apalagi ente 2 rakaat yang kedua, yang terakhir ini kan nggak baca surah. Dia baca surah, otomatis samaan dia. Jadi nggak perlu ente rubah. Ente selesaikan aja dulu. Setelah selesai, ente jamaah lagi. Tadi ngulang, berarti ini sholatnya sholat apa Ustaz? Sholat mu'adah, ngulangin sholat. Tadi awalnya sendirian, diulangi jadi berjamaah. Dan ini sunnah. Sunnah mengulangi sholat yang kita kerjakan sendirian, lalu diulangi dengan cara berjamaah. Itu sunnah begitu. Ya, kayak misalnya kita gini, ada pertanyaan, Ustaz, kalau seorang istri atau wanita perempuan itu kan sunnahnya, yang afdalnya bukan sunnahnya, afdalnya itu sholat di rumah. Walaupun rumahnya dekat masjid, yang afdal perempuan sholat di rumah bukan di masjid. Cuma boleh nggak di masjid? Boleh. Tapi kalau tanya afdaliyah yang utama gimana? Di rumah saja. Nah, kalau seorang istri pengen sholat yang nyari yang afdal di rumah, tapi kalau di rumah nggak ada jamaah, gimana Ustaz? Ya, pilihannya silahkan nanti ke masjid jamaah, ikut sama suami bareng, berdua ke masjid, perempuan di belakang, laki di depan. Atau misalnya enggak, saya mau di rumah aja tetap. Ya, ini perempuan saya cakep banget, takut jadi fitnah, gitu ya. Kayak bunda kan cakep tuh.
takut jadi fitnah, ya. Nah ini gimana ini? Nah kalau perempuan yang khawatir menjadi fitnah bagi laki-laki lain, di rumah aja. Nah tapi dia mau jamaah, caranya gimana? Kita yang laki-laki sholat di masjid berjamaah, selesai berjamaah kita pulang ke rumah ngulangin sholat, jadi imamnya istri kita. Hah? Ini kan saya terangin, bisa berarti bisa. Kalau nggak bisa nggak saya terangin, bisa Pak Imam. Ya misalnya Pak Imam, udah jangan mau cakep banget, gitu ya. Maksudnya apalagi bininya masih muda, ya kan, masih cakep, bohai dah, ya. Kayak siapa yang cakep itu? Kayak ya kalau artis Indonesia apa ya? Citra Kirana misalnya, ya, cantik tuh. Dia manis orangnya, ya, cakep banget sih, nggak manis enak deh, ya. Nah, ini Pak Imam sebagai suaminya sholat dulu ke masjid, jangan malah udah saya di rumah aja, jangan, karena laki-laki afdalnya di masjid, ya, laki-laki afdalnya di masjid. Laki-laki suaminya ke masjid, ya, suaminya ke masjid, lalu selesai sholat dia pulang sholat lagi sama istrinya. Nah, jadi Pak Imam ngulangin, ya, ini namanya membantu orang untuk berjamaah, dan termasuk yang dapat naungan di hari kiamat, dapat dhil, tempat berteduh di hari kiamat ketika orang kepanasan. Siapa diantaranya? Orang yang membantu saudaranya sholat berjamaah. Ini bukan sekedar saudara, istri lagi. Jadi Pak Imam sholat double, 2 kali. Nah, baru tahu kan? Saya kasih tahu makanya. Biasanya saya kalau ngasih tahu diamplopin, biasanya doang. Ya. Ini nggak apa-apa, gratis. Kalau Pak Imam mah gratis, nggak pakai hitungan, ya. Jelas nih ya. Nah, jadi kita balik lagi. Artinya gini, kita kan pengen pahala jamaah, ya. Sedangkan saya udah niat fardu nih, ya. Dia jamaah. Nah, gimana caranya? Tadi, kalau sholatnya tsunaiyah, sholatnya 2 rakaat seperti subuh, maka nggak sunnah merubah, ya. Tapi boleh kalau dia mau. Kalau dia mau boleh. Begitu juga kalau sholatnya tsulasiyah atau rubaiyah, 3 rakaat atau 4 rakaat. Dan sudah berdiri ke rakaat ketiga, itu pun tidak sunnah merubah ke nafil mutlak, tapi boleh kalau dia merubah. Alasannya apa tadi? Karena kalau ente rubah, kan ente udah 3, dia baru pertama, ya. Begitu ente selesai, otomatis dia juga belum selesai kan, ya. Dia mungkin baru rakaat kedua, ya, atau mungkin rakaat pertama kalau baca surahnya panjang, ya. Maka kalau ente udah selesai, tinggal ulang lagi sholatnya, nggak perlu merubah niat, gitu, ya. Tapi kalau seandainya dia mau merubah juga, hukumnya mubah, boleh, tidak sunnah, ya. Baik. Kemudian, nah kalau seandainya dia subuh nih Ustaz, udah niat subuh, ada yang jamaah subuh nih, ya, boleh nggak usah berubah, nggak sunnah tapi boleh. Kalau ente niatnya ente rubah menjadi nafil mutlak, maka katanya fayusalli fir rakaatil ula, maka silahkan dia salam setelah rakaat pertama liyudrikal jamaah, supaya bisa mendapatkan jamaah. Li'anna naflal mutlak yajuzu fihil iktisar ala rakaat, karena nafil mutlak boleh diringkas hanya 1 rakaat saja. Tuh, ya. Ya diniatin dalam hati, saya rubah sholat ini menjadi nafil mutlak, lalu lanjutkan sholatnya. Nah, ya. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, an yatasyal waktunya masih cukup. Nah, kalau seandainya nggak cukup sampai sebagian sholat di luar waktu, maka hukumnya haram. Gimana maksudnya Ustaz? Kita sholat zuhur sendirian di akhir waktu nih, misalnya kita butuh waktu sholat zuhur 4 menit misalnya doang, ya. Jam 3 sore udah asar, kita sholat jam 2:56, pas banget. 4 menit saya selesai salam, azan asar misalnya doang nih, ya. Kita udah dapat 1 rakaat sholat sendirian, terlambat. Ternyata ada lagi yang lebih terlambat dari kita. Randu sama Fikih terlambat. Saya sholat sendirian, saya udah telat, ngepas banget. Randu mulai sholat jam 2:57. Berarti nanti ada 1 rakaat yang di luar waktu. Boleh nggak Ustaz saya rubah jadi nafil mutlak? Nggak boleh, haram. Kenapa? Karena kalau kita rubah jadi nafil mutlak, lalu ngikut jamaah sama dia, otomatis yang tadinya kita cukup sholatnya dalam waktu, tapi gara-gara jamaah sama dia jadi nggak cukup. Ada 1 rakaat yang di luar waktu, jadi haram, nggak boleh. Paham? Nah, ya. Kemudian yang keempat, an la yakuna al imam mimman yukrahu al iktida'u bihi.
imamnya tidak termasuk orang yang makruh untuk kita ikutin. Ya. Seperti misalnya gimana? Seperti misalnya imamnya ini orang fasik. Kalau punya imam orang fasik, oh itu orang fasik. Orang fasik itu orang yang mengerjakan dosa besar dan sering mengerjakan dosa kecil, serta maksiatnya lebih banyak dibandingkan ibadahnya. Fasik nama itu. Dan maksiatnya terang-terangan, di pos mabok, main judi mabok, nggak pakai malu-malu, orang fasik namanya. Tiba-tiba dia pengen sholat, kita pengen jamaah sama dia, makruh. Orang yang fasik memperlihatkan maksiat secara terang-terangan, maka makruh dijadikan imam. Kalau kita lagi sholat fardu sendirian, tiba-tiba orang yang tadi habis main judi sholat, ya, biar berkah, ya, biar berkah. Nggak ada berkah, main judi haram juga, ya. Terus kita mau rubah, wah dia jamaah nih, siapa imamnya? Si fulan yang tukang main judi. Aduh, kalau kita rubah dapat waktunya cukup, tapi imamnya model begitu, makruh, nggak usah dirubah, soalnya sendirian. Ya, nah, itu penting tuh. Jadi imam itu kan harus dipilih, nggak sembarangan, ya. Karena orang yang sering maksiat, ya, dibandingkan orang yang rajin ibadah, diharapkan kabulnya yang orang rajin ibadah. Itu. Kalau ada imam, ya, misalnya tampilannya kita kan menghukumi orang secara zahir, ya. Ada orang sholat yang satu bajunya rapi, koko, bersih, putih, peci segala macam. Yang sebelah dia pakai kaos tatuan, tindikan. Ini kalau milih jadi imam yang mana? Milih yang benar, bukan yang fasik. Ya, orang tatoan bukan berarti kita mengatakan dia orang nggak benar, ya. Kita bisa jadi yang tatoan lebih benar, bisa juga. Cuma secara zahir tindikan ini kan haram, tatoan haram. Ada pilihan, ini orang yang kelihatan lebih baik, yang ini kurang baik, pilih yang baik jadi imam. Kalau ente pilih orang yang model begini, makruh begitu. Paham kira-kira? Nah, sama seperti ini, ente sholat sendirian, lalu ada orang jamaah, cuma imamnya orang fasik, ya, atau beda madhab, seperti misalnya Hanafi. Hanafi itu madhab imam, mengikut madhab Hanafi atau madhab imam Hanafi, kalau bersentuhan kulit dengan istrinya nggak batal, sama seperti Imam Malik. Mereka kalau misalnya habis wudu terus mau pulang berangkat ke masjid, istri cium tangan, nggak batal. Bagi kita batal nggak? Batal. Kalau kita sholat sendirian, tiba-tiba ada jamaah tapi imamnya Hanafi, kan kita takut. Dia waktu berangkat di rumah cium tangan istrinya sama dia, batal menurut kita. Maka model begini tidak sunnah merubah niat fardu menjadi sunnah. Biar aja sholat sendirian. Kalau kita nggak tahu dia Hanafi, nggak apa-apa. Ini kalau tahu, ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Baik, ini yang keempat. Yang kelima, an la yarjua atau an la yarju jama'atan ghairaha, tidak diharapkan ada jamaah selain itu. Kalau misalnya gini, kita sholat sendirian, lalu setelah kita udah niat fardu nih, niat fardu sendirian, lalu ada jamaah, cuma biasanya di masjid itu orang banyak jamaah, jadi setelah jamaah ini selesai ada lagi, selesai ada lagi. Nah, kita posisinya seperti itu. Gimana Ustadz? Apakah sunnah merubah? Tidak sunnah, tapi boleh. Nggak sunnah tapi boleh. Kenapa nggak sunnah? Daripada ente ngerubah, ente kerjainnya dulu sendirian, nanti dia selesai kan ada lagi. Nah, nanti kita yang berikutnya, kloter berikutnya. Paham kira-kira? Ya. Saya kalau ngajar paham kira-kira, terus bilang paham kira-kira, itu di jamaah Nurul Yakin ada yang ini nih, ada yang ngingetin. Ustaz, paham kira-kira? Iya benar juga ya. Paham kira-kira, berarti pahamnya masih kira-kira juga ya. Atau paham nggak gitu ya? Paham nggak? Enggak, iya. Paham kira-kira? Iya, berarti iya pahamnya kira-kira. Nggak jelas. Iya, paham nggak? Nah, kalau paham nggak? Paham, nggak jelas ya. Paham kira-kira? Iya, berarti kira-kira. Saya di komen itu ya, dikomplain sama dia. Tapi bagus ngingetin itu, saya senang tuh. Tapi ciri-cirinya paham kira-kira, dia bilang kira-kira. Saya masih terbiasa itu paham kira-kira. Baik, ini syarat yang kelima, ya. Jamaah tidak diharapkan jamaah selain jamaah itu. Yang keenam, antakunal jamaah matlubah. Jamaahnya termasuk jamaah yang diperintahkan oleh syariat. Kalau jamaahnya tidak diperintahkan, nah misalnya gini, jamaah yang tidak
diperintahkan atau tidak terlalu disyariatkan, tidak diperintahkan, ya, tidak dianjurkan kalau jenis sholatnya berbeda. Yang satu qadha, yang satu ada. Ya, saya sholat adaan. Saya sholat adaan sendirian fardu zuhur. Terus randu sama fikih, ya, sholat zuhur jamaah qadhaan. Tadi mana tahu qadhaan? Misalnya tadi kita ngobrol pertama, waduh, ana belum sholat ini kemarin nih. Sholat lo, ya? Iya ntar. Lu udah sholat? Enggak, gua belum. Mau sholat sendirian. Terus pas lagi pengen sholat, si Randu sama Vicky bilang, lu gimana? Jamaah yuk. Kan kita waktu itu ketiduran bareng-bareng tuh. Ya nggak sholat zuhur kemarin. Iya, jamaah yuk. Yang satu sholat zuhur juga, tapi qadhaan. Yang satu ini adaan. Nah, ente kalau mau jamaah yang makmumnya, imamnya qadhaan, makmumnya adaan atau terbalik, ya, imamnya adaan, makmumnya qadhaan, ini tidak dianjurkan oleh syariat. Sah nggak jamaahnya? Sah. Kalau sahnya sah. Kenapa tidak matlubah, tidak dituntut, tidak diminta? Karena ulama khilaf. Apakah dapat pahala jamaah atau enggak? Kalau pertanyaannya sah, sah aja. Cuma masalahnya dapat nggak pahala jamaah? Karena jenisnya berbeda, ulama khilaf. Ada yang bilang dapat, ada yang bilang enggak. Karena ada yang bilang enggak, ada khilaf dalam masalah itu. Yang mendingan gak usah diubah. Sholat sendiri juga sama. Nanti jamaah sama dia nggak ada pahala jamaah juga menurut sebagian ulama. Jadi nggak usah dirubah. Paham nggak? Nggak pakai kira-kira nih. Kira-kira juga. Baik. Lanjut lagi. Faslun alladzi yalzamu fihi niyatul imama arba'un. Sesuatu yang wajib di dalam hal tersebut niat imaman arba'un, ada 4. Sesuatu itu maksudnya sholat yang mana di dalam sholat tersebut imamnya wajib niat imaman. Karena secara hukum dasar, ya, orang kalau sholat berjamaah itu imam sebenarnya nggak wajib niat imaman. Kayak kita nih tadi sholat isya misalnya di sini, ya, ana misalnya imam, ana jamaah, cuma sebenarnya nggak mau jadi imam, mau sholat sendirian, ente jamaah sama ana nggak wajib niat imaman, karena ana mau sholat sendirian. Cuma resikonya, ya, efeknya ente saya nggak dapat pahala jamaah, karena saya tidak niat jamaah, niat sholat sendiri. Tapi makmumin ngikutin saya dapat pahala jamaah, karena niat berjamaah, ya. Jadi sebenarnya nggak wajib niat imaman, kecuali dalam 4 sholat ini wajib. Dari sekian banyak jenis sholat kan sholat banyak banget. Sholat fardu aja ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Qobliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada witir, ada tahajud, ada hajat, ada taubat, ada isyraq, ada subutul iman, ada awabin, banyak masalah, ada tarawih, ada macam-macam, ya. Di antara semua, ya, jenis sholat itu yang wajib niat imaman cuma 4, ya. Yang pertama al-jumu'ah, sholat Jum'ah. Kalau ente dipilih jadi imam sholat Jumat, kayak misalnya Adnan disuruh jadi imam di Istiqomah, maka Adnan wajib niat imaman, ya, karena sholat Jumat termasuk sholat sunat yang imamnya wajib niat imaman. Kalau Adnan gak niat imaman, maka gak sah Jumatannya, ya. Jadi kalau jadi imam sholat Jumat wajib niat imaman, ya. Kemudian yang kedua wal mu'adah, dan sholat yang diulang. Sholat yang diulang. Gimana Ustaz contohnya? Tadi ini, misalnya tadi kita sholat sendirian, ya, nggak ada jamaah, sampai selesai, udah selesai, tahu-tahu ada orang sholat lagi, ya. Baik dia sendirian atau dia berjamaah. Nah, kita kan disunahkan kalau tadi sholatnya sendirian, sunnah mengulangi sholat dengan cara berjamaah. Ini kalau sholatnya diulang, kayak tadi Pak Imam tuh, ya, istrinya nungguin di rumah, Pak Imam ke masjid, pulang ke rumah, Pak Imam ngulangin sholat supaya istri bisa jamaah, maka sang imam harus niat imaman. Jelas? Harus niat imaman, ya. Karena gini, ilahnya gini, kita kan ngulangin sholat supaya dapat pahala jamaah. Kalau imamnya nggak niat jamaah, nggak niat imaman, sama aja, kagak, seperti nggak ada pahala jamaah,
karena dia niat sendirian. Nah, kalau seandainya kita ingin ngulang, apakah kita harus jadi imam atau boleh jadi makmum? Boleh yang mana aja. Ya, ente jadi imam boleh walaupun tidak ada sholat, atau ente jadi makmum juga boleh, tapi yang pastikan saja yang jadi imam niat imaman. Misalnya saya mau ngulangi sholat sendirian leh, belum sholat leh, belum, jamaah. Kan tadi Ustaz udah sendirian leh, yaudah, ya, ente imam leh, kata Soleh, bener Ustaz, iya. Tapi ingat ya, ente niat imaman, jangan niat imaman, gitu. Nah kalau kita takut imamnya nggak niat imaman, mendingan kita jadi imam. Apalagi kalau namanya Pak Imam jadi makmum, kan lucu. Ya. Pak Imam harus jadi imam terus Pak Imam, nah, jadi makmum. Ya, Pak Imam jadi imam, ya, karena kita Pak Imam mengulangin. Nah, kalau ingin mengulangi, ya, supaya mencegah imamnya tidak niat imaman, mendingan kita jadi imam. Atau kita ingetin, anak ngulangin ya, ente jangan lupa niat imaman ya, supaya sholatnya sah. Paham nih? Ya. Baik, kemudian yang ketiga, sebentar, di sini ada syurutul i'adah. Gini, ini kalau kan tadi kita bahas masalah sholat sunnah yang sunnah, ya, sholat yang sunnah diulang, ya, sholat fardu yang sunnah diulang. Kalau kita sholat sendirian tadi kan, nah, ini untuk mengulangi sholat ada syaratnya. Syarat kita ngulangin sholat kita, ya, itu di safinya nggak ada, ini ada di syarahnya. Ada berapa syaratnya? Ada 12. Kapan kita disunnahkan mengulangi sholat kita yang sendirian? Yang pertama, antakunal ula maktubah muaddah au nafilah tusannu fihal jamaah. Sholat yang pertama kita kerjakan adalah sholat wajib. Sholat wajib yang adaan, bukan kodoan, ya. Dan juga atau sholat sunnah yang sunnah dikerjakan secara berjamaah. Saya ulangin ya. Syarat pertama, sholat yang tadi kita kerjakan pertama kali merupakan sholat wajib yang jenisnya adaan, bukan kodoan. Kalau tadi kita misalnya kemarin kita nggak sholat zuhur, terus kita mau kodok sekarang zuhur sendirian, karena kita kesiangannya sendirian, nggak ada teman, ya. Ente sholat zuhur kodok sendirian. Habis itu setelah selesai sholat, ada Pak Imam sholat zuhur adaan, ya. Pak Imam ngulangin sholat ya? Mau sholat belum sholat ya? Saya ngulangin sholat lagi dah. Kan tadi udah. Saya tadi sholat sendirian. Saya biar dapat pahala jamaah. Tapi Pak Imam adaan, saya kodoan. Ini nggak disunnahkan. Ya, nggak sunnah. Karena tadi itu ada sebagian ulama mengatakan tidak dapat pahala jamaah. Atau jenis sholat sunat yang disunahkan berjamaah syaratnya. Seperti apa misalnya? Ramadan witir, taraweh. Taraweh kan sholat sunnah yang disunahkan dikerjakan secara berjamaah. Itu sunnahnya berjamaah, ya. Misalnya lagi Id, ya, sholat Id. Ente misalnya gini, ente ketinggalan sholat Id, ya, saking capeknya mukul beduk, ya, takbiran malam-malam, habis sholat subuh tidur bablas, bangun-bangun ke Al-Barakah, ya udah pada pulang, gimana nih, ya, akhirnya sholat sendirian mau sholat, ya. Sholat sendirian, misalnya Reza sholat sendirian, tiba-tiba Ibnu datang lagi. Lu ngapain? Habis ya? Habis lu. Habis. Ya gua kira belum datang. Udah jam 8. Lu sholat apa aja? Gua juga telat, Nu. Ya. Udah sholat, udah sendirian. Yuk, sholat lagi yuk bareng gua. Boleh enggak? Boleh. Karena sholat Id termasuk sholat sunnah yang sunnah dikerjakan secara berjamaah. Jelas enggak? Jelas ya? Enggak pakai kira-kira. Ya. Nah, kalau sholat sunnahnya tidak sunnah berjamaah, kalau sholat sunnahnya tidak sunnah berjamaah seperti duha nggak sunnah berjamaah, tapi boleh nggak? Boleh, tapi tidak sunnah. Ya, kalau di sekolah kan juga berjamaah tuh, ya, kita waktu sekolah tuh duhanya berjamaah, boleh, tapi nggak sunnah. Nah, misalnya Adnan sholat duha 2 rakaat, tiba-tiba Jayadi datang, mau ngapain jadi? Udah selesai, atau udah selesai nih, mau sholat duha, jamaah yuk. Ya kan lu udah, gue mau ngulangin, nggak sunnah. Karena duha tidak disunahkan berjamaah. Paham? Nah, syarat pertama. Syarat kedua, antakuna sahihatan. Salat yang pertama harus sudah dinyatakan sah. Kalau belum sah, itu bukan ngulangin, salat baru. Misalnya Pak Imam salat sendirian, ya.
Habis selesai sholat, ingat, astagfirullah, saya lupa, saya batal. Tadi mau ke masjid, saya salaman sama istri. Waduh, udah gitu, udah selesai sholat, lupa kalau tadi wudunya batal, ngelihat randu jamaah, ya, atau mau sholat sendiri, mau sholat ya, iya, jamaah yuk, ya. Saya mau ngulangin ini bukan sunnah, ngulangin wajib. Kenapa wajib? Karena yang tadi nggak sah, gitu. Ya, saya sunnah nih ngulangin, bukan sunnah ngulangin, wajib ngulangin, Pak. Kenapa? Karena Bapak tadi wudunya batal, Bapak harus wudu dulu, lalu ulangin sholat. Jelas kira-kira? Nah, pakai kira-kira lagi tuh kan? Kira-kira tuh ya. Jelas ya? Jelas. Syarat kedua, sholat yang pertama harus sudah sah. Syarat yang ketiga, i'adatuha marratan wahidatan faqat 'alal mu'tamad. Boleh ngulangin sholat paling banyak sekali aja. Ini menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab kita. Jadi nggak boleh nih, kita udah jamaah, terus ketemu makna, nah ngapain? Sholat sendirian ya, temenin saya tuh, saya sendirian, ayo, saya udah nih, saya temenin, boleh, sunnah ngulangin, supaya membantu orang jamaah. Makna pulang, ketemu Afin ngapain? Sholat sendirian ya, gue temenin yuk, temenin lagi, boleh nggak? Mu'tamad tidak boleh, karena tadi udah ngulangin. Cukup satu kali, gitu kan. Tidak boleh lebih. Cukup satu kali, teng Romai Rama itu, nyawer, sawer, ya. Satu kali aja, nggak boleh lebih. Tapi, ada tapinya. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh berapa kali aja boleh. Boleh berapa kali aja boleh, ya. Jadi ada khilaf dalam masalah ini. Yang ada yang bilang, ada yang bilang maksimal 25 kali. Ada yang bilang boleh tanpa batas hitungan, gitu ya. Jadi silakan aja. Baik. Kemudian yang ke berapa tuh? 4. Niyatul fardiyah. Kalau ingin ngulangin sholat harus niat fardiyah. Usolli fardhu zuhri. Walaupun ente kan tadi sudah sholat nih, kita sholat sendirian, lalu karena pengen jamaah akhirnya ngulangin lagi. Hukum ngulangin apa? Sunnah, bukan fardu kan? Walaupun sholat hukum ngulanginnya sunnah, tapi niatnya tetap fardiyah. Gak boleh ente niat usolli sunnatadz zuhri, gak boleh. Kok sunnah? Kan saya nggak wajib, Ustaz. Iya, walaupun nggak wajib, tapi tetap niat fardu. Itu. Karena ini kan gak apa yang ente kerjakan sholat fardu jenisnya, walaupun hukum ngulanginnya sunnah. Gitu. Paham nggak? Nah. Yang kelima, antaqa'a kulluha jamaah, ya. Antaqa'a kulluha jama'atan min awwaliha ila akhiriha. Nah, ya. Harus kalau ingin ngulangin sholat berjamaah, ngulanginnya ini harus berjamaah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Ya. Nggak boleh udah 2 rakaat kita ngikut. Nggak boleh, harus dari awal. Ya. Harus dari awal. Lakin yakfi al-iktida birraqi li'anna dzalika awwal shalat. Walaupun misalnya kita ngikutin pas ruku rakaat pertama, nggak dari takbir, tapi rukunya ngikut dapat 1 rakaat nggak apa-apa. Yang penting ikut dapat 1 rakaat dari rakaat pertama dan seterusnya, ya. Kemudian syarat yang keenam, antaqa'a fil waqti walau rakaatan fihi 'alal mu'tamad, ya. Mengerjakan sholat mu'adahnya ini masih dalam waktu, walaupun 1 rakaat. Nah ini perbedaannya nih. Kalau tadi kan merubah niat, ini beda sekarang. Ngulangin sholat, ya, itu disunahkan. Yang penting apa syaratnya, sholatnya masih dalam waktu. Misalnya kita udah sholat mepet, jam 2:56 kita selesai sholat sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang terlambat lagi dari kita, waktu tinggal 4 menit, cukup untuk ngerjain 4 rakaat misalnya. Maka kita jamaah sama dia, boleh nggak? Boleh, karena jamaah kita masih dalam waktu. Walaupun kata pengarang, kata Syekh Nawawi, walaupun cuma dapat 1 rakaat, 3 rakaat di luar waktu, nggak apa-apa. Dia nih orang sholatnya jam 2:59, 2:59, berarti 1 rakaat doang dalam waktu, 3 rakaat udah masuk asar, boleh nggak? Nggak apa-apa ngikut.
Yang penting ada waktu yang waktu sholat tersisa untuk mengerjakan 1 rakaat. Tapi kalau seandainya ya ente qadha, udah habis nih, udah asar, ya, atau sebelum asar cuma nggak sampai dapat 1 rakaat, baru baca Fatihah azan asar, kita mengikut dia, nggak sunnah. Ya, orang tadi yang itu udah benar sholatnya dalam waktu, ngapa jadi di luar waktu sekarang? Ya, rugi namanya itu. Ya, bukan makin bagus makin jelek dirinya, gitu ya. Baik, ini syarat yang ke-6. Yang ke-7, an yalwil imam al-imamah. Imam harus niat imaman. Sang imam harus niat imaman. Karena kan dia pengen dapat pahala jamaah. Kalau ente nggak niat imaman, khilaf ulama. Ada yang bilang nggak dapat pahala jamaah, rugi. Ya. Yang ke-8, antu'ada ma'aman yara jawazal i'adah au nadbiha. Ente boleh ngulangin sholat apabila berjamaah bersama orang yang juga sepaham sama ente. Arti sepaham ini berpendapat bahwa sunnah ngulangin sholat. Karena di mazhab lain seperti misalnya mazhab Hanafi atau Maliki, dia nggak ada ngulang-ngulangin sholat. Kalau udah sendirian udah. Ya. Nah, kalau ente misalnya, ya, bi khilafi sebentar. Fa kharaja malaukan Imam Al-Mu'id Syafi'i. Misalnya gini, ya. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi tidak menyatakan sunnah ngulangin sholat. Misalnya saya mazhab Maliki, saya udah sholat sendirian nih, ya. Terus ketemu randu mazhab Syafi'i. Kata randu atau dia sholat sendiri, sholat udah berjamaah nih sama fikih. Saya yang Maliki ingin ngulangin sholat. Ya, padahal dalam pemahaman saya, dalam mazhab saya enggak sunnah ngulangin sholat. Nah, kalau kalau saya ngulangin sholat, ini enggak disunahkan dan tidak sah. Kenapa? Karena di mazhab saya tidak sah. Beda masalahnya kalau misalnya saya Syafi'i, sholat sendirian, randu Maliki mazhabnya. Nah, saya ngulangin sholat sama randu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena akidah saya mengatakan sunnah. Walaupun nanti bilang enggak sunnah, enggak sunnah di mazhab saya. Yang penting lu niat imaman ya, gitu. Yang penting niat imaman. Paham? Ya. Taib. Yang ke-9, husulu thawabul jamaah halal ihram biha. Ya. Mendapatkan pahala jamaah ketika takbiratul ihram. Mendapatkan pahala jamaah ketika takbiratul ihram. Kalau seandainya jamaahnya nggak dapat pahala, contoh gimana? Ente misah dari shaf. Kan orang kalau shaf masih kosong di depan, terus ente nggak isi, ente bikin shaf baru, ini hukumnya makruh dan menghilangkan pahala jamaah. Jadi biasain kalau pengen sholat berjamaah ada shaf yang masih kosong, rapetin. Dan sekarang kita malah disuruh renggangin. Besok saya Jumat khutbah di Istiqomah, aduh renggang dah. Ya. Kalau saya suruh rapat, wah diancam ntar saya. Ya. Mungkin di sini udah rapat. Di sini kan saya ngimamin sono. Di sini nggak pernah bikin Jumatan sih. Bikin aja sini nggak apa-apa, ngundang saya ntar. Iya, biar rapat. Khutbahnya Ustaz Hafid. Tadi bapaknya Adnan ngingetin, Kiai, besok Jumat jadwal di sini. Oh iya. Padahal tuh sehari yang lalu saya di WA sama teman saya marinir di sono Cilandak KKO beri gift. Ustaz, bisa khutbah nggak di sini? Wah, saya kalau pikir duniawi Pak Imam, Istiqomah gope. Ya, marinir 800. Ini kan sono, ya kan? Rapat nggak tahu rapat apa enggak. Saya nggak tahu juga. Ya, cuma kalau segi duniawinya itu dian sono, ya kan? Cuma ini saya diajarin bapak, kalau ada orang ngundang duluan, lu duluin. Walaupun orang susah, lu duluin. Nggak boleh lu merubah janji lu sama orang. Itu ajaran bapak saya. Jadi saya pakai itu, biar dikit-dikit dah. Ya. Udah dikit renggang lagi. Hah? Yang belakang 3 kali lipat gitu. Itu mikir dulu. Istikharah. Misalnya di situ gue pesin 2 juta istikharah saya itu. Bercanda Pak Imam. Ya enggak, itu mah kalau gitu mah saya nggak mau ngecewain. Saya cari teman saya, lu gantiin gue ya. Itu di Istiqomah gue sana itu.
Sama juga ya. Sama juga. Gak yang mana ya. Nggak boleh tuh. Mana juga tuh. Ada orang ngundang di Tanjung Duren apa mana ya? Saya juga nggak tahu tuh. Dekat itu tuh apa? Saya tahu daerah Jakarta Barat dah situ. Ya. Undangan Maulid. Waduh. Tanggal berapa, Ustaz? 23, Kiai. Wah, ingat anak udah ada nih undangan nih. Tapi di masjid kecil. Aduh, mikir lagi nih, ya. Tanya, mudah-mudahan beda tanggal, tapi pas sana beda sama tanggal. Begitu tanya sama pengurus, "Iya, Ustaz, benar tanggal 23." Waduh. Bentrok berarti ya? Iya. Gimana, Kiai? Udah, anak di ente udah duluan. Yang minta mana belakangan batalin. Itu didikan guru bapak saya gitu. Diajarin begitu. Kecuali tadi 3 kali lipat, saya mikir itu, ya. Gak pengen bercanda. Mikir serius ya. Pokoknya kita amanah jadi orang, ya. Yang duluan kita duluin, yang belakang itu belakangin, ya. Kadang maksa, kayak waktu yang kemarin di Kober. Saya udah ada jadwal di Hidup Baru, baca Asma. Gak apa-apa, Kiai, ditungguin. Nah, lain lagi udah ditungguin. Berarti kita kan sono dapat, ini dapat. Nah, itu enak malah itu. Yang enak begitu, tungguin, ya. Atau ilmu membelah diri, itu saya pengen nyari kalau ada yang bisa ngajarin. Jadi sono ada, sini ada. Hanya Randu ini. Randu ya. Ini Randu nih. Oh iya. Karena Randu ngapel sono ngapel sini dia. Nah, tapi itu bukan jadi 2 Pak Imam, itu ada jadwalnya. Di situ dari jam 8 sampai jam 9, terus pindah setengah 10 sampai jam setengah 11, itu ada jadwalnya. Baik. Jadi yang 9 tadi harus mendapatkan pahala jamaah ketika takbiratul ihram. Kalau ente sholat jamaahnya belakang, padahal masih kosong, ente misah sendirian, percuma ente mau ngulangin sholat. Kenapa? Dari awalnya udah nggak dapat pahala jamaah. Yang sunnah itu kalau dari takbiratul ihram dapat pahala jamaah. Ya. Yang ke-10 al-qiyamu fiha. Ya. Berdiri di dalam sholat. Itu syarat. Jangan nanti pikir gini, wah ini kan sunnah ya, kan gak wajib saya ngulangin. Iya sunnah. Berarti kalau sholat sunnah kan boleh duduk. Bener gak sholat sunnah boleh duduk? Boleh kan? Ente duha walaupun sehat duduk boleh? Boleh. Tidur miring juga boleh. Ya pahalanya setengah dari diri kalau duduk. Kalau tidur miring setengah dari duduk. Ya. Ente berpikir mentang-mentang ini sunnah doang gak wajib, saya duduk aja. Nggak boleh, harus diri. Kan sunnah Ustaz, iya sunnah hukum ngulanginnya, tapi sholatnya fardu, nggak boleh, harus diri. Ya. Yang ke-11, an la takuna i'adatuha lil khuruj minal khilaf. Tidak boleh alasan mengulanginya karena keluar dari khilaf. Ya. Fa in kanat i'adatu lidzalika an yusalliya wa qad masa ba'd rasihi fil wudu aw shalla fil hammam fa innal ula batila inda Maliki. Nah gini, nggak boleh ente sholatnya dengan alasan ngulangin sholat karena keluar dari khilaf para ulama. Contoh gini, Adnan ketika wudhu membasuh, karena kita Syafi'i ya kan cukup gini doang ya, segini doang ya. Segini doang nih menurut mazhab Syafi'i sah nggak? Sah. Tapi mazhab Hanafi nggak sah. Hanafi minimal 1/4. Kalau nggak sini mazhab Maliki semuanya. Nah, Adnan Syafi'i wudhu, sholat sendirian. Udah sholat sendirian, ada orang jamaah. Terus tanya, "Nah, lu mau sholat lagi?" "Iya." "Kan tadi udah." "Iya, udah. Tapi ya tadi kalau menurut mazhab Maliki sholat gua nggak sah." "Kenapa?" "Karena wudhunya nggak sah. Jadi saya ngulangin wudhu lagi, ntar jamaah." Itu alasan begitu, nggak boleh, nggak sunnah. Ya karena ini kita Syafi'i, nggak nyampur-nyampur sama Maliki. Kalau mazhab Syafi'i bilang sah, ya udah sah. Alasan itu ngulangin apa? Ngulangin supaya keluar dari khilaf. Oh nggak sunnah berarti. Tapi kalau alasannya karena tadi sendirian, apalagi kalau tadi ente udah jamaah, dan juga udah jamaah nih, terus ente wudhu lagi dengan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, terus ngulangin jamaah, nggak sunnah. Jelas? Yang terakhir, antakuna fi ghairi sholati syiddatul khauf. Sholatnya ini bukan sholat syiddatul khauf, ya. Fa innaha la tu'adu 'alal aujah. Karena sholat syiddatul khauf tidak boleh diulang, ya. Ente tadi lagi sholat, tiba-tiba dikejar macan, kabur. Begitu nemu tempat aman, kita sholat lagi. Nah, ya, karena ente nggak, kita kan biasa sholat dari awal sampai akhir selesai, biasa normal. Cuma karena tadi sholat syiddatul khauf, ente pikir saya nggak yakin sholat saya tadi itu.
Ya kok nggak yakin? Ya sambil lari-lari kan nggak apa-apa, nanti dikejar macan. Iya saya nggak biasa begitu, saya ulang lagi dah. Nggak boleh. Karena sholat syiddatul khauf sah dan tidak perlu diulang. Paham? Apalagi itu udah jamaah. Udah jamaah. Misalnya dikejar, kita lagi jamaah rame-rame, kejar macan, kejar kacir kan, kabur. Nah begitu selesai, begitu aman, ya langsung sholat lagi, nerusin. Terus udah gitu, ulang lagi apa? Tadi kita kabur-kaburan, tapi kan sah imam. Iya saya nggak yakin aja, nggak boleh. Sholat syiddatul khauf hukumnya sah dan tidak usah diulang. Paham? Walaupun belum merapi semua. Ya, apanya? Kan tadi ada macan terus kita lari gitu. Iya, ya lari kan berarti belum rapi. Iya, kalau udah rapi mah nggak bahas sholat. Jadi Pak Imam termasuk hukum sholat syiddatul khauf, ya misalnya kita lagi sholat musuh datang, jangan diam, lawan. Cuma jangan ngomong, jangan teriak. Kalau ngomong teriak batal. Lawan aja, walaupun kita bacok-bacokan segala macam, pukul-pukul nggak apa-apa. Atau misalnya sholat, tiba-tiba lagi sholat ada banjir bandang, wah air, saya kalau diem mati nih, ya kabur nggak batal. Begitu ketemu tempat aman, lanjutin sholat. Nah, termasuk juga misalnya untuk menyelamatkan harta, kita lagi sholat, enak-enak, handphone kita diambil orang, lagi sholat, diambil, mau kabur, jangan diem, kejar, ya. Begitu ketangkap, berantem Ustaz, berantem aja. Cuma jangan teriak. Kalau bilang maling batal. Tapi kalau nggak teriak, berantem, ya. Kayak Donnie, ya, atau Ip Man, nah, ya kan. Ip Man tuh cakep berantemnya, nggak pakai ngomong, nggak ada suaranya berantemnya, cuma suara ini aja, tangan, tebak, gitu kan. Coba mulut diem, nggak kayak Bruce Lee. Kalau Bruce Lee, mulutnya kayak kucing, ya. Orang kata para ulama, orang kalau pemberani itu ketika perang atau duel nggak ngeluarin suara, tenang bawaannya. Itu coba aja lihat Ip Man 1, 2 dan 3 itu tenangnya, ya. Nah itu Ip Man itu katanya sebenarnya dia Muslim itu, gurunya Bruce Lee itu orang Islam yang memiliki teknik bela diri apa namanya? Wing Chun. Nah Wing Chun, Wing Chun bener ya? Ya, itu kali kalau nggak salah ya itu Wing Chun. Itu kata orang Islam itu. Cuma sejarahnya ditutup, ya, ditutup supaya orang-orang nggak terpesona sama Islamnya. Padahal Islam dia. Ya. Kan yang kenal Islam duluan sebenarnya Cina, bukan kita. Kita belakangan. Ya makanya Nabi para sahabat itu ya, menemukan apa namanya? Maka Nabi mengatakan carilah ilmu walau ke negeri Cina. Kenapa Cina? Karena Cina yang dari dulu terkenal apa? Ya, ilmu pengetahuannya, khususnya masalah pengobatan. Cina terkenal, ya. Dan para sahabat termasuk siapa ya, saya lupa namanya itu, hijrahnya itu ke Cina, ya, dakwah ke Cina. Termasuk yang Uighur itu kan Cina tuh, ya. Ala kulli hal deh, kita jadi jangan terlalu meremehkan Cina ya secara keislaman ya, karena dia Islam duluan sebenarnya. Cuma Allah takdirkan Indonesia ini sekarang Muslim terbesar sedunia dari jumlah iya terbesar, terbanyak. Nggak ada yang Islam ratusan juta kayak kita dalam satu negara kecuali Indonesia. Cuma masalahnya Islamnya bener apa enggak? Jangan cuma sekedar jumlah, jangan cuma sekedar kuantitas, tapi kualitasnya ada enggak? Kadang kuantitasnya banyak, kualitasnya enggak ada. Ini yang ntar Nabi katakan nanti di akhir zaman, ini enggak cuma Indonesia, secara umum. Di akhir zaman umatku banyak, tapi banyaknya seperti buih di lautan, enggak punya kekuatan. Ya. Bahkan kata Nabi menggambarkan nanti kalian akan diserang oleh musuh-musuh kalian dari timur, dari barat, selatan, utara, seperti hidangan makanan yang ada di meja makan dan dimakan dari segala sisi. Jadi serang gampang. Kata para sahabat, emang kita saat itu dikit ya Rasulullah? Kata Nabi, enggak, banyak. Antum banyak kata Rasulullah. Tapi banyak antum cuma seperti buih di lautan, nggak punya kekuatan. Begitu ombak datang, hilang, terbawa kemana-mana. Nah, sekarang udah mulai berasa. Indonesia muslimnya banyak, cuma ekonomi siapa yang nguasain? Non muslim. Parlemen, DPR siapa yang nguasain? Muslim, cuma pikirannya nggak non muslim pikirannya. Ya. Sekuler, PKI, itu banyak doang, tapi kalah. Ya. Nah, baik. Kemudian kita cepetin aja. Wal manzurah jamaah, salat nazar yang dikerjakan secara berjamaah ini juga sunnah wajib imamnya niat imaman.
Misalnya gini, kita saat zaman Nurul Fatah nih, kita misalnya doang nih, nazar, seandainya proposalnya gol, kan lagi ngirim proposal nih, itu salah satu proposalnya Ustadz Hafid dibeliin Ferrari gitu. Ya. Itu kalau proposalnya gol, kita nazar, apa nazarnya? Sholat jamaah 100 rakaat misalnya, ternyata gol, maka itu wajib dikerjakan sholatnya 100 rakaat, ya, dan gini, kita sholat jamaah dan wajib berjamaah. Nah, yang model begini nih, nazar yang berjamaah, imamnya wajib niat imaman. Kalau orang nggak niat imaman, maka ada yang mengatakan tidak dapat pahala jamaah. Paham kira-kira? Nah, masih kira-kira juga tuh ya. Ya, susah banget ngelanginnya. Wal mutaqaddimah fil matar. Dan sholat atau al mutaqaddamah fil matar atau di situ mutaqaddamah ya. Sholat yang didahulukan karena sebab hujan. Ada jenis sholat yang boleh dijamak, didahulukan waktunya, artinya gini, zuhur sama asar. Sekarang zuhur nih, tapi kita boleh menjamak asar di waktu zuhur karena sebab hujan. Nah, ini pembahasannya panjang, insya Allah di episode berikutnya, ya, masih dalam channel yang sama. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, sholat tahajud bisa dikerasin? sholat tahajud Ustaz bisa nggak dikerasin suaranya? Ya, sholat malam itu umumnya suara yang dikeluarkan jahriyah. Cuma jahriyah nggak seperti orang jamaah. Ya, boleh nggak dikerasin? Boleh, nggak masalah. Ya, sholat malam umumnya itu jahriyah, keras suaranya. Kalau sholat nahariyah, siang sirriyah, duha, zuhur, asar itu sirriyah. Cuma kalau maghrib, isya, ya, tarawih itu sunnahnya kencang suaranya. Cuma kalau kita sholat sendirian, ya, ngeraskan suaranya jangan seperti imam, ya, walaupun namanya Pak Imam, ya, tapi sholatnya kencanginnya itu normal-normal aja. Kadang kan kita untuk menambah konsentrasi itu bacanya agak dikencengin biar konsen gitu ya, boleh, nggak masalah, ya, itu seperti itu, jadi boleh. Iya, lebih enak, emang lebih mantap gitu ya, lebih mantap, benar, ya benar. Saya juga kalau baca Quran itu dalam sholat lebih enak agak kencang suaranya, gitu ya. Ada lagi mau nanya? Pak Imam atau ada lagi tanya? Ya. Itu kalau minyak, tadi kan istri kalau pakai cadar dia kan sholat istri sebaiknya di rumah. Terus ke masjid pakai cadar. Pakai cadar. Kalau ada perempuan, kan sholatnya perempuan lebih baik di rumah. Tapi dia mau ke masjid, boleh nggak? Boleh, ya. Untuk menghindari kelihatan laki-laki pakai cadar, ya, nggak apa-apa. Yang bagus malah mazhab kita, sebenarnya pendapat terkuat di mazhab kita, wajah dan telapak tangan itu aurat, yang wajib, yang mutamad tuh. Ya, kita ini pakai pendapat yang kedua, yang khairul mutamad. Kalau kita ikut pendapat mazhab Syafi'i yang kuat, semua istri-istri kita nih, anak perempuan kita pakai cadar semuanya. Ya, sebenarnya begitu. Jadi cadar itu benar sebenarnya, cadar itu, cuma nggak dibiasa di sini. Kalau kita pernah pesan sama Bang Fauzan, kalau dakwah di Indonesia, perempuan yang tadinya nggak pakai jilbab, mau pakai jilbab, pakai baju panjang, pakai kaos kaki udah cukup. Ya, jangan dipaksa pakai cadar. Kalau dia mau, alhamdulillah, terangin begini sebenarnya. Kalau dia nggak mau, udah cukup, itu udah cukup banget. Ya, jadi ya silakan aja. Gitu. Nah, kalau dia istri Pak Imam ikut ke masjid pakai cadar, bagus. Ya, kalau bisa cuma ke masjid cuma pakai cadar. Tapi begitu sholat buka. Ya, karena makruh ketika sholat menutup wajah. Makanya yang pakai masker tuh, ya, kan sekarang lagi musim masker. Kalau sholat, ya, sebenarnya buka bagusnya itu supaya muka nggak ketutup. Cuma kalau buka diliatin sama jamaah. Pakai masker, ya, reseh orang. Ya. Nah, udah. Kemarin juga waktu pengajian di Istiqomah tuh, anda lihat ya masih renggang juga. Ya. Mau nyuruh rapat jadi masalah lagi. Udah, diam aja. Apalagi Jumat besok, itu di hati saya berontak itu, hati saya nggak demen kata itu. Ya. Cuma saya ngormatin Cing Toha, ya, takut dia dikomplain sama ini. Ya, hah? Termasuk takut, iya, makanya saya encing lagi. Ya, ngikutin wilayah dia, mana? Kalau masjidnya wakaf keluarga saya, yang mau rapat di sini, yang dagang di luar, gitu.
Kalau masjid keluarga saya gitu, kayak nuliakin masjid babak gitu kan kakek. Yang mau sholat rapat di sini, yang renggang cari masjid lain gitu. Kalau saya begitu, malah saya balik gitu. Kalau situ kan enggak. Yang mau renggang di sini rapat di masjid lain. Ya repot jadinya. Ya udah. Saya juga nggak tahu nih ini sampai kapan begini ya. Nggak nyaman benar. Sholat begitu nggak nyaman saya. Ya. Tapi yang aneh itu kenapa kalau tahlil rapat? Itu yang saya kadang bingung. Tahlilan rapat. Pernah bahkan di Istiqomah itu sholat Jumatannya renggang. Ada jenazahnya rapat. Nggak habis pikir saya. Ini kalau besok ada jenazah nih, oh pas tuh. Ntar saya tanya lagi, ntar jenazah rapat nggak? Gitu. Kayak waktu sholat asar itu. Kalau dibilang, ntar jenazah rapat saat, oh Jumat saya suruh rapat. Mudah-mudahan ada jenazah. Ada yang mau meninggal ke Jumat? Jenazah. Ya. Pas kapan? Tapi Jumat renggang. Itu masalahnya. Kenapa renggang Jumatannya? Adnan. Adnan panitia. Iya. Ini gara-gara panitia nih. Saya nggak kenal sama dia, tahu siapa itu. Itu masalah orang kita tuh aneh cara mikirnya. Yang cuma 5 menit, 7 menit renggang. Jenazah itu rapatnya lama loh. Ada sambutan keluarga, itu udah rapat tuh. Ya, ntar ada tausiah, sholat, habis sholat tasyahid, doa kan rapatnya lama. Ngapain rapat? Tapi kalau sholat fardu yang cuma sebentar renggang. Nggak nyampe saya mikir di situ, bingung sama orang kita. Yang khotbah kapal itu, suruh rapat kan? Akhirnya kan ada kritik. Nah, iya, bukan kritik Pak Lurah kan? Iya. Pak Lurah nyuruh DKM jangan masukin daftar dia lagi. Iya. Sampai segitunya hadirin, gimana ini? Serba salah sih, ini masjid keluarga. Ntar ya sama keluarga jadi masalah lagi. Repot ini. Kalau saya orang lain bodo amat. Ya, keluarga sih masalahnya. Ya, rese nih Hafid nih. Dia ngomongin berdua kena lagi ada. Udah makin marah lagi jadi saya. Ya, repot lagi. Gitu. Jelas ya? Ada lagi mau nanya? Ada yang ulang tahun? Nggak ada. Alhamdulillah. Sudah tutup dengan surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pelajaran kita Allah jaga sebagai ilmu manfaat. Dan mudah-mudahan kita ya makin berhati-hati dalam jamaah, perhatiin tuh dalam sholat mana yang batal, mana yang enggak ya. Biar sholat kita benar dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan kalau sudah benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.